Tether melakukan pembelian Bitcoin sebesar 1.529 di kuartal kedua, dan implikasinya terhadap chart dari Bitcoin sebenarnya cenderung sideways dan hampir tidak terjadi kenaikan yang cukup signifikan seperti pada saat Tether melakukan pembelian pertama di sekitaran bulan Maret. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel uang receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasan tersebut. Nah teman-teman, uang receh akan jelaskan dulu kenapa Tether itu sekarang lebih sering serok Bitcoin. Nah teman-teman, kalian pasti sudah mengikuti di saat bulan Maret lalu Tether itu melakukan semacam pembagian portofolio mereka. Salah satunya yang mereka wajibkan serok setiap mereka mendapat profit sampai dengan 15% adalah cryptocurrency nomor wahid, yaitu Bitcoin teman-teman. Dan sampai uang receh ini buat video, ternyata total dari reserve yang dimiliki oleh Tether itu menyentuh rekor tertingginya, berada di angka 86,5 billion di second quarter. Nah teman-teman, 86,5 billion ini tentunya dibagi-bagi ke dalam beberapa kelas aset. Salah satunya adalah Bitcoin yang uang receh maksudkan teman-teman. Nah tepat sekali di kuartal yang kedua ini, Tether kembali mengumumkan dengan resmi bahwa Tether sudah melakukan pembelian Bitcoin sebesar 1.529 Bitcoin. Ini kalau kita convert ke US dollar, kurang lebih Tether itu merogoh kocek sebesar 45 juta US dollar teman-teman. Tentunya buat kita retail, jumlah tersebut termasuk ke dalam jumlah yang sangat besar teman-teman. Tapi sekali lagi, ini sekelas Tether yang melakukan pembelian. Kok Bitcoin nggak langsung naik? Nah, kita akan coba cek dan coba bandingkan pembelian Tether yang pertama di sekitaran bulan Maret dengan pembelian Tether yang kedua di kuartal kedua ini teman-teman. Kita coba akan cek berdasarkan price action yang ada. Nah teman-teman, di sini kalian bisa lihat sendiri, Tether itu mengumumkan pertama kali di saat dia mulai membagi reserve-nya ke dalam bentuk Bitcoin itu di sekitaran bulan Maret. Tentunya kalian masih ingat, Maret itu Bitcoin sempat menyentuh ke dip sekitaran angka 20 ribuan teman-teman. After ada berita Tether mulai reserve Bitcoin, dan ini jumlahnya menurut uang receh cukup fantastis di kuartal pertama, yaitu sebesar 1,5 billion US dollar. Nah teman-teman, kalian bisa melihat sendiri untuk jumlah Bitcoin yang di reserve oleh Tether dengan angka yang sebegitu besar, 1,5 billion US dollar, berhasil mengangkat Bitcoin naik ke atas dengan cukup impulsif teman-teman. Bahkan ini dari level 20.000 bisa langsung naik ke sekitaran angka 28.500-an. Dan tentunya ini adalah indikasi yang menarik buat kita retail ataukah buat kalian investor yang mungkin dananya under dari Tether teman-teman. Sekali lagi di sini adalah kita berpandangan bahwa Tether itu sudah mulai melakukan pembelian Bitcoin rutin kuartal by kuartal dengan ketentuan untuk pembeliannya. Misalkan teman-teman, Tether itu laba sebesar 1 billion US dollar di kuartal yang kedua. After Tether itu mengetahui profitnya berapa, dia akan menghitung yang namanya net profit. Mungkin net profitnya sekitar 800 million US dollar. Setelah mengetahui net profit, Tether akan mengalokasikan dananya sampai dengan 15%. Di sini memang belum ada keputusan pasti Tether akan mengalokasikan berapa. Cuman di situ dijelaskan bahwa untuk akumulasi Bitcoin, Tether bisa mengakumulasikan 1-15% dari net profit teman-teman. Nah, dengan demikian pada saat di bulan Maret itu akumulasinya sebesar 1,5 billion US dollar, lantas di bulan ini, di kuartal ini, tepatnya kuartal kedua, kita melihat pembelian Tether itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan di bulan Maret sangat timpang sekali atau jauh berbeda teman-teman. Di bulan ini atau di kuartal kedua ini, Tether hanya melakukan pembelian sebesar
45 million US dollar. Perbandingannya hampir 200 kali teman-teman dibanding pembelian yang pertama. Nah, ini juga mungkin yang menyebabkan market tidak begitu signifikan dalam merespon pembelian dari Tether. Kita melihat Bitcoin masih cenderung sideways dalam range yang cukup pendek teman-teman, yaitu di sekitaran angka 30.000 bagian atasnya, dan paling bawah adalah di sekitaran angka 29.100-an. Nah, selain itu teman-teman, setelah uang receh cek di Twitternya Paulo Ardoino, ini adalah CTO dari Tether, kita melihat ada highlight yang perlu kalian ketahui. Untuk kuartal kedua tahun 2023, Tether operasional itu profit sebesar 1 billion US dollar. Nah, profit tersebut kalau uang receh cek lagi dari profit segitu, kurang lebih ada dana sekitar 800 million US dollar, itu termasuk ke dalam net profit. Lantas kalau kita hitung pakai hitungan kasar, 15% dari sekitaran 800 billion harusnya berada di sekitaran angka 130-an million US dollar. Tapi kenapa Tether hanya mengalokasikan dana sekitar 45 million US dollar? Artinya mungkin sekitar 5% dari total keseharusan atau total maksimum yang Tether bisa alokasikan di aset Bitcoin, teman-teman. Nah, menyikapi ini sebenarnya ada satu alasan lagi yang membuat uang receh. Oh, Tether ternyata seperti ini, teman-teman. Kita lihat poin nomor 4. Di sini di poin nomor 4 itu dijelaskan Tether as disclosed in the past is investing a portion relatively small to its profit in building renewable energy production facilities and Bitcoin mining. Tentu kita mengetahui teman-teman, Tether itu sekarang sedang melakukan kerjasama dengan negara El Salvador. Tether ada kabar itu melakukan investasi sebesar 1 billion US dollar. Kalau di Indonesia kan sekitar 14,8 triliun. Nah, investasi Tether tersebut ternyata mengarah ke dalam sebuah hal yang sedang dibuat oleh pemerintah El Salvador mengenai mining Bitcoin, teman-teman. Tepatnya adalah Volcano Energy untuk proyek penambangan Bitcoin di El Salvador. Nah, dari hal ini atau poin nomor 4 ini kita bisa menyimpulkan kemungkinan besar setiap Tether itu mendapat profit 15%-nya akan dialokasikan untuk mendapatkan Bitcoin, bukan untuk membeli Bitcoin. 5% di bulan ini Tether sudah melakukan pembelian Bitcoin. Artinya masih ada sekitar 10% yang kemungkinan besar itu malah dialokasikan ke dalam fasilitas mining atau perusahaan-perusahaan mining. Di sini kurang lebih pola pikir dari Tether hampir mirip dengan pola pikir dari BlackRock, teman-teman. Dimana di saat dia punya uang untuk membeli Bitcoin, kenapa tidak membeli perusahaan mining, bukan membeli Bitcoin secara langsung? Sama-sama intinya di ending bakal dapat yang namanya Bitcoin, teman-teman. Sebenarnya ini adalah sebuah langkah yang cukup cerdas sekali lagi dari Tether. Nah, tapi impactnya ke kita para pelaku retail, jelas meskipun Tether melakukan pembelian quarter by quarternya, kalau nominalnya tidak terlalu besar, meskipun nominal sekitar 45 million US dollar itu juga sudah tergolong besar, tapi untuk institusi, teman-teman, sekali lagi Bitcoin itu butuh dorongan harga yang cukup masif, bukan hanya sekedar 45 million US dollar. Bitcoin perlu lebih dari itu, teman-teman. Mengingat market cap dari Bitcoin atau trading volume dari Bitcoin saja, kalau hanya kena masuk sekitar angka 45 million US dollar, itu tidak akan mengubah apapun atau tidak bisa membuat harga Bitcoin naik secara impulsif. Nah, kita coba akan bahas sebentar mengenai price action dari Bitcoin. Uang receh punya sedikit kekhawatiran sebenarnya terhadap price action yang sudah ada. Ya, kita melihat selama 1 bulan ini, sejak di sekitaran tanggal 22 Juni sampai hari ini, teman-teman, Agustus, itu Bitcoin cenderung sideways di dalam range yang cukup lebar. Tapi sekali lagi, sejak di sekitaran tanggal 24 Juli, Bitcoin itu sideways-nya, range-nya sudah semakin diperpendek, teman-teman. Sekarang itu sideways di antara posisi 29.750-an bagian atasnya, dan bagian bawahnya berada di 29.500. Artinya hanya ada jeda sekitar 500 US dollar, teman-teman, untuk Bitcoin make decision mau break ke atas ataukah break ke bawah, teman-teman. Dan
Kalau kita lihat dari price action juga sebenarnya posisi Bitcoin cenderung masih tertekan oleh seller. Hal ini bisa kita lihat setiap kali Bitcoin itu mengindikasikan potensi buyer yang cukup kuat, langsung ditekan secara berlebihan teman-teman. Kita bisa melihat di sini ada satu kali tekanan. After di situ kita melihat Bitcoin berusaha untuk naik lagi, tapi ditekan lagi di sekitaran sebelah sini. Dan yang terakhir kali teman-teman kita melihat Bitcoin juga mengalami hal yang sama di sekitaran ini. Artinya kurang lebih sudah 3 kali Bitcoin melakukan sesi penguatan, tapi di hari yang sama langsung dihajar oleh seller teman-teman. Bahkan potensi penurunan atau tekanan dari seller melebihi tekanan beli yang buyer lakukan teman-teman. Hal ini mengindikasikan bahwa memang seller belum mau untuk Bitcoin melaju lebih jauh lagi. Dan selain itu teman-teman, sebenarnya range sideways yang cukup singkat ini bisa kita indikasikan adalah Bitcoin dalam waktu yang sebentar ada kemungkinan besar untuk make decision, mau break ke atas ataukah break ke bawah. Dua titik yang perlu kalian pantau teman-teman, sekali lagi ini adalah titik yang cukup krusial menurut uang receh. Support bagian bawahnya yang Bitcoin tidak boleh tembus itu berada di sekitaran level 28.500, dan paling mentok adalah garis trendline yang terbentuk sejak bulan Januari teman-teman. Jika Bitcoin berhasil break di sekitaran area sini dan dia tidak mampu memaintain posisinya di sekitaran 28.500, bahkan break dari trendline yang sudah terbentuk, ada potensiali Bitcoin akan tertekan jauh lebih dalam teman-teman. Untuk potensiali penurunan lanjutan, uang receh consider harusnya di sekitaran level 24.800 atau 25.000 harusnya mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin. Jika area sana tidak mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin, maka sebelum halving mungkin teman-teman kita akan melihat pasar kripto atau pasar Bitcoin tepatnya akan memasuki satu kali dip lagi, bisa under dari 20.000. Nah, bukannya menakut-nakuti teman-teman, tapi itulah yang tergambar dari price action di time frame daily, dan kita harus mengantisipasi terhadap kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Nah, selain itu untuk menunjukkan potensi penguatan lagi yang perlu kita lihat teman-teman dari pergerakan Bitcoin, kita harus melihat Bitcoin itu break dari posisi sekitaran 30.000 dulu untuk melihat Bitcoin memang benar-benar memasuki ke masa reversalnya lagi atau potensi penguatan lagi teman-teman. Karena uang receh melihat di level 30.000 kita beberapa kali memang mengalami titik konsolidasi, dan artinya jika Bitcoin berhasil break di sekitaran level 30.000, ada kemungkinan besar Bitcoin untuk rally menanjak lagi menuju ke level 31.000 atau bahkan 32.000 dan bisa clear break di sekitaran area sana. Itu adalah sebuah potensi bull yang cukup oke teman-teman. Kesimpulan dari video ini, setiap quarter Tether memang masih akan melakukan pembelian Bitcoin. Tapi yang perlu kita pantau adalah 15% dari net profit Tether kira-kira di angka berapa? Akankah Tether itu mengucurkan semua 15%-nya, ataukah Tether bermain dengan angka yang lebih kecil? Sama seperti kuartal kedua ini berada di sekitaran angka 5%, yaitu berada di 45 million US dollar. Ataukah Tether akan mengucurkan semua net profitnya teman-teman 15%-nya ke dalam perusahaan mining, karena sama-sama akan mendapatkan Bitcoin. Kalau tujuan Tether dilihat reserve-nya adalah untuk memperbanyak jumlah Bitcoin mereka teman-teman. Tujuannya sama, jumlah Bitcoin Tether itu lebih banyak dan bisa dijadikan reserve, bisa dari pembelian, bisa dari kepemilikan perusahaan mining. Nah, selain itu dari price action Bitcoin, dalam waktu dekat kita masih tertekan oleh seller. Kita harus pantau titik 28.500. Itu titik yang cukup krusial buat Bitcoin menentukan atau make decision-nya, mau break ke atas ataukah breakdown ke bawah teman-teman. Thank you for watching till the end. See you on the next video.